إكرام من شاء بعباده بحب رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه الذين يبتغون فضلا من الله ونعمة. أما بعد teman-teman yang saya muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat, kedengaran Ibu? Saya naikin suara saya ya, yang penting jangan ngomong kedengaran. Ibu mau pulang mau 2 mau 3 4. Yang kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para pengurus masjid DKM Al-Maskuriyah, wabil khusus Umi Hajatullah beserta segenap pengurus, guru-guru kita, ma'asyiral ustadzat, para guru, para hujjah. Punten ya, yang besar tidak saya sebutkan gelar, yang kecil tidak saya sebut nama. Insyaallah kita semua yang hadir termasuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, tidak ada kata-kata yang paling berkenan di hati kita kecuali lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang di tangannya tergenggam kekuasaannya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan hidup dan mati sekedar menjadi ujian bagi kita. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang istiqomah imannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengen dimuliakan Allah? Pengen banget apa pengen aja? Cius Ibu. Cius. Ini saya kasih tahu ya, rahasia dan ngomong-ngomong sama yang lain. Kalau pengen dimuliakan Allah, sering-seringlah memuliakan manusia yang sudah jelas-jelas sangat dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad? Orang kebagusan gang bakso, jangan pernah berkhayal, jangan pernah mimpi kita akan dapat cinta dari Allah kalau di hati dan di lisan kita tak pernah ada kata-kata cinta untuk manusia yang jelas-jelas sangat dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad Salatullah.
yang kumpul hari ini, saya yakin sampai yakin mudah-mudahan calon-calon penghuni surga. Kelihatan dari mukanya. Ya Rasulullah, bagaimana wajah-wajah calon penghuni surga? Kata Nabi, wajahnya terang bercahaya, mukanya kelihatan. Amin ya Rabbal alamin. Ma'asyiral ustadzah, ibu-ibu yang saya muliakan. Hari ini panitia peringatan Isra Mi'raj Syarul Awamkum Masjid Jami Al-Masyhuriyah. Luar biasa, ibu-ibu semua pada keluar dari sarang. Apa kabar ibu sehat? Alhamdulillah. Badan sehat ibu? Kantong sehat ibu? Luar biasa. Bermaulid, bermi'raj, semuanya tentunya ada yang kita harapkan. Bisa kita kaji buat diri kita. Wabil khusus ingin kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, kalau ngaku cinta kepada Rasulullah, maka hari ini kita buktikan berbondong-bondong kembali menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melangkah kemari pasti hatinya karena bawaan hati yang bersyukur. Yang mengeluarkan sedekah tentu karena hatinya bersyukur. Yang lidahnya dari pagi baca Quran, baca sholawat, zikir, itu karena hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian yang berbahagia, inti dari peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah ikut ibadah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang di belakang kira-kira ada perhatiin mulut saya. Kalau saya maaf berarti Isra dan Mi'raj Nabi yang paling inti adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibadah? Karena kalau kita mati ibu, yang kita bawa adalah ibadah. Yang lain semuanya tinggal. Rumah yang mewah tinggal. Kebun yang luas seluas mata pandangan mata kita tinggal. Mobil yang mewah tinggal. Laki yang ganteng tinggal. Kontrakan bererot, emas yang kita kumpulkan beli tiap bulan, yang kita bawa nanti ibadah. Yang lain semuanya tinggal. Maka kalau ngaku menjadi umat Nabi Muhammad, ibadah yang paling utama salah satunya adalah sholat. Apa ibu? Sholat. Kenapa kita mesti sholat? Karena Rasulullah memberikan rahasia tips. Kenapa Nabi sholat? Ada 3 inti dari ibadah sholat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama kata Nabi, sholat itu sebagai cerminan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang bilang sholat itu bentuk syukur kepada Allah. Sampai-sampai Aisyah bingung melihat Nabi, sholatnya Nabi, sujudnya
kepada Allah. Maka kita pun sholat tidak lain dan tidak bukan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat sebagai tanda syukur. Syukur nggak cukup diucapkan oleh lidah alhamdulillah. Syukur nggak cukup dengan mengeluarkan tangan kita. Syukur tidak cukup dengan baca Quran. Tapi bersyukur kepada Allah yang paling utama adalah tegak, berdiri, rukuk, sujud, bersyukur kepada Allah melalui sujud. Ibu, Nabi sujud sholatnya lama. Kenapa Nabi sujudnya lama? Nabi menyatakan, aku sujud lama supaya darahku turun ke kepala. Sekarang tahun 2012 para ahli baru mulai menemukan ternyata kepala kita ini ibu mesti dialiri oleh darah. Minimal 25% darah kita mesti sampai ke kepala. Kalau darah sampai ke kepala 25%, maka orang tidak akan punya penyakit yang tidak ada obatnya. Dia nggak akan muncul penyakit geger otak, nggak akan ada penyakit stroke, nggak akan ada penyakit tumor, nggak akan ada penyakit darah yang naik ke atas. Kenapa ibu? Karena sholatnya itu sujudnya tuma'nin. Nabi sujudnya lama, kata dia, aku ingin darahku turun ke bawah. Kenapa sekarang banyak penyakit, masya Allah, macam-macam penyakit, nggak kenal usia bahkan, karena mungkin salah satunya sujud kita tidak seperti Nabi kita Muhammad SAW. Itu darah baru mau turun ke bawah ibu, kalau jadi balik. Karena ibu sujudnya cepat banget kayak ayam matok beras. Bu, ibu. Sekarang ada penemuan kesehatan, namanya senam yoga. Yoga itu semedi begini. Yang paling ekstrim dari yoga itu, kepala ada di bawah, kaki ada di atas. Kenapa orang yoga kakinya sampai ditaruh di atas, kepalanya ada di bawah? Karena kata dokter kesehatan, mereka mengatakan darah ini mesti turun ke bawah. Mereka pakai yoga 2013, sedangkan Nabi Muhammad SAW 1440 tahun yang lalu sudah menyampaikan rahasia sehat itu dari sholat kita. Bu, gak usah ikutan yoga, gak usah latah bayar yoga. Satu paket saya tanya 7.500.000. Ya jangan pada nipu. Mahal ya, gak ada duitnya. Bu, ya. Orang Islam gak usah latah ikut-ikutan yoga. Cukup sholatnya tumaknina, hatta tatma'inna qa'iman, tumaknina waktu berdiri, hatta tatma'inna raqiqan, tumaknina waktu ruku', hatta tatma'inna sajidan waktu sujud, tumaknina, hatta tatma'inna qa'idan waktu duduk, dia mesti tumaknina. Kalau itu dilakukan setiap hari, bayangkan ibu, sehari 17 kali kita lakukan, bahkan sujud 2 kali, maka insya Allah kita tidak akan kena penyakit. Makanya orang-orang takut kerumunan kumpul bareng-bareng. Kalau kita malam peringatan Isra, ibu kagak takut virus? Kenapa ibu? Orang Islam jangan diajarin kebersihan orang Islam, karena orang Islam sudah bersih dengan kebersihan yang paling zahir dan batin. Ibu, sholat yang pertama dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi waktu Isra dapat perintah sholat, tapi Nabi baru tahu tata caranya setelah Nabi pulang ke rumahnya. Jibril datang mencontohkan tata cara sholat. Fasalla Jibril summa salla, fasalla summa salla, fasalla summa salla, fasalla summa salla, fasalla Jibril summa salla. Bu, makanya kita sholat gak ada yang beda-beda. Kenapa? Karena diajarkan
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang pertama, kalau ingin mencapai ridha Allah, kalau ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, jangan terpaksa melakukan salat, karena sesungguhnya salat itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, jangan sampai salat. Kata Nabi, "Man siapa yang tidur, falam yusalli, dia belum salat, bala syaitan fi udhunai, kencinglah setan di dua telinga." Orang yang tidur dia belum salat, telinganya menjadi pembuangan kotoran najis setan. Pokoknya kalau ada yang bawa kasus berarti saya suruh ya. Ibu. Kelihatannya rada jorok omongan Nabi. Tidur, engkau sengaja tidur tidak sholat, telinga kita langsung jadi pembuangan kotoran kencing para sahabat. Padahal ibu-ibu kalau mau masuk kamar mandi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung dari setan laki-laki, setan perempuan. Telinga kita dikencingin buat pembuangan. Na'udzubillah min. Jangan pernah tinggalkan sholat itu. Bantarakas sholat, siapa yang ninggalin sholat, faqad kaffara jiharan, dia nyata menjadi orang kafir. Na'udzubillah min. Setiap tahun Isra Mi'raj sholatnya masih emoh. Setiap tahun Isra Mi'raj sholatnya masih sengaja lalai. Setiap tahun Isra Mi'raj Allah menyampaikan lewat lisan-lisan tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Tapi banyak orang-orang yang kita saksikan enggan, mereka enggak mau. Bahkan Allah sudah ancam ada neraka khusus buat orang yang enggak mau dengar nasihat. Neraka sakar namanya. Dia disiapkan khusus buat orang-orang yang anti dengan nasihat. Na'udzubillah min dzalik. Ibu sekalian, sholat mumpung kita masih bisa bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur Allah lipat-lipat gandakan balasan dan nikmat buat kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang kedua, kata Nabi, sholat itu melatih kita, mendidik kita, menjadikan pribadi yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Perhatikan sholat kita lakukan, Bu. Tanpa disadari terbentuk pribadi yang rendah hati di hadapan Allah. Allahu Akbar. Allah. Sujud kita. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita melakukan salat. Kata Nabi, salat itu luar biasa. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, tapi isinya tahmid, isinya ta'zim kepada Allah, isinya takbir, isinya tasbih, isinya doa. Udah habis sholat, nggak cuma segitu didikan Nabi. Setelah salam kita ucapkan astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, Engkau yang maha agung. Kelihatannya nggak connect ya Bu. Kita kan habis sholat, kami bukan habis berzina, kami bukan habis mencuri, kami bukan habis maksiat. Tapi kenapa setelah salam disebut pertama yang diajarkan Nabi astagfirullahaladzim? Nabi mengajarkan rendah hati kita di hadapan Allah. Mungkin waktu sholat ada lalai, mungkin waktu sholat
Padahal pikiran kita nggak konsen. Mungkin mestinya kami khusyuk, tapi pikiran kita terbagi kemana-mana. Astagfirullah ya Allah. Aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Orang Islam diajarkan setiap hari dicas 17 kali kita mengecas, 5 waktu kita merapikan urusan rendah hati kita di hadapan Allah. Yang kita sebut selalu la ilaha illallah. Orang Islam paling berani mengatakan tidak. Kami tidak menyembah Lata, kami tidak menyembah Uzza, kami tidak menyembah pohon, kami tidak menyembah jabatan, kami tidak menyembah manusia, kami tidak menyembah harta. La ilaha illallah. Itu yang kita sebut terus dalam salat, bukan main itu. Kalau ini kita hayati bentuk rahmat, kasih sayang dan minta kepada Allah. Allah didik kita menjadi pribadi yang enak. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian yang berbahagia, setiap kalimat kita ucapkan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya Engkau yang memiliki kerajaannya Allah, hanya Engkau yang memiliki kemuliaannya Allah. Yuhyi wa yumiit. Kami tidak maha hidup, kami cuma dititipin hidup. Suatu saat ada masanya kita tidak kuasa atas hidup kita sendiri, maka kita sebut Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang salat benar-benar mendidik kita, mendidik manusia, menumbuhkan pribadi yang selalu merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini jam benar. Oh. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ketika umatku menegakkan sholat, ketika dia mendirikan sholat, maka sholat itu membumi hanguskan sifat-sifat sombong. Ibu, Bu, kenal sama iblis? Kenalan di mana? Bu, usah pakai ini udah kedengeran ya. Kayak potong kayak abis. Panitia ngurusin paper boy ya. Pakai ini udah kedengeran ya. Salat kata Nabi membumi hanguskan sifat-sifat akar-akar tersombong. Iblis pernah tinggal di dalam surga. Allah usir iblis, Bu. Kata Allah, "Hai iblis, malaka anta takabbara fiha?" Ngapain kamu berbuat sombong dalam surga? Innaka minas sagirin. Kamu cuma makhlukku yang kecil, hai iblis. Ukhruj, keluar sana. Diusir oleh Allah dari surga. Iblis sudah pernah masuk surga, diusir gara-gara sombong. Dan kita belum pernah masuk surga, masuk. Kalau bahasa Arabnya namanya Bu, sholat yang benar, yang ngikutin contoh Nabi, benar-benar akan membumi hanguskan sifat-sifat sombong. Nabi berkata, "Man kana fi qalbihi misqala min khardalin min kibrin la yadkhulul jannah." Siapa orang yang di dalam hatinya ada setitik, ada sebiji, ada sebutir rasa sombong dia kepada Allah, la yadkhulul jannah, haram masuk surga, haram gak bakal masuk surga orang yang sombong. Makanya jangan pada sombong apa. Orang kalau sombong aja, Bu. Orang sombong lihat orang sombong beduk.
sombong banget itu dia ya. Itu dia sombong banget. Kata temennya lalu juga sombong. Iya Bu. Iya. Jangan sombong. Jangan sombong. Emang apa yang mau disombongin? Saya mah Bu kalau melihat ada orang sombong banget ramahnya. Diamin aja diam. Ntar juga dia mati. Mati dia mau kita sombong. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia aku. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia aku. Sadar diri kau diuntung, jasad dan terkujur dan lagi usut. Kalau ngomongin kelatak burung batang serem. Ibu pernah masuk burung batang? Orang kalau masuk burung batang, survei membuktikan belum pernah gagal pasti mati. Jangan main-main burung batang. Kita baru melihat burung batang yang itu serem ya. Ada burung batang dari pagi dipakai, kita lewati masjid itu. Ngeri lihat burung batang ya Bu. Bu, jangan sombong. Kita semua bakal mati. Ya Allah, lagian apa yang disombongin sih Bu? Kalau kita kebetulan punya rumah rada luas, ada tamannya, ada parkiran, ada garasi, mobilnya pada mewah, baju kebetulan pada cakep, jangan sombong. Apa itu cuma sorga-sorgaan doang sih? Ya Bu, pada punya kontrakan banyak tuh sorga-sorgaan doang. Yang punya jabatan gede-gede juga pada sorga-sorgaan doang. Tentang lagi juga bakal kita bakalan mati. Yang kaya, yang mati. Betul dulu gua aja. Yang bangga dengan hartanya, itu semua bakal ditinggal. Yang bangga sama jabatannya, besok semua bakal ditinggal. Semua bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, punya jabatan mati, orang biasa mati, guru mati, murid mati, guru belakangan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Lagi ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jilbab kuning mati, jilbab kuning mati, jilbab kuning mati, jilbab semua bakal mati. Hanya jadi orang yang pada sombong. Orang Bu makin sederhana, orang makin demen. Orang kaya dia sederhana demen. Ini kadang-kadang Masya Allah baru jadi Bu RW aja jalan sama benar. Jangan sombong. Kayak ibu yang pada teman-teman pakai emas ya. Ibu yang pada teman pakai emas jangan lebay.
hilang. Kondangan pakai gelang banyak-banyak, nyendok prasmanan tuh. Daging apa ayam ya? Kata Quran, Allah berkata, wa fi qalbihi marad, ada orang yang hatinya gampang sakit, murad. Ibu pakai gelang nyendok ayam, pas di depan ibu ada dia. Sampai rumah badannya panas dulu. 2 hari 2 malam harinya dibawa ke CRS. Tanya sama dokter, ibu makannya daging ya? Ibu makan sembarangan di tempat kondangan? Ini kenapa darah ibu naik sampai 200? Dia nyawa gara-gara makan salah. Emang kenapa darah sampai 200? Dan yang paling bahaya lagi, udah pakai 15-nya itu imitasi. Dosa berkali-kali dia begitu. Dan apa orang kaya zaman sekarang bukan dari emasnya sih Bu. Orang kaya perempuan zaman sekarang kasih lihatnya lewat bros. Saya ceramah di Bogor Bu, kemarin di Depok lama, saya ketemu tim Habro pakai bros panjang. Yang ngomong teman-temannya tuh, jangan itu proses. Jangan pakai emas banyak-banyak, memang kita ketahuan. Beli aja terus. Jilbab hijau, brosnya hijau. Jilbab hijau, brosnya emas. Lagi kalau hilang yang nyesek. Kali-kali 50.000 ya. Bu, jangan sombong. Ya. Orang yang punya harta bagaimana menunjukkan syukurnya kepada Allah? Dia malah kata sombong. Berapa banyak donatur dermawan dia punya harta, justru hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Allah. Nih Bu, masjid di yayasan Bu, bantu perjuangannya, hidupin anak yatim. Anak yatim itu makannya nggak cuma bulan Muharram doang. Anak yatim makannya nggak bukan bulan Ramadan doang. Mau bulan yang lain dia nggak makan. Ibu yang punya harta, sisihkan untuk membantu perjuangan Allah. Intan surullah yang suruh. Kalau kamu bantu perjuangan Allah, kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Amin ya Rabbal alamin. Harta yang kita punya, kalaupun punya ada, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak perlu kita membesarkan diri di hadapan manusia, tidak perlu kita menyombongkan diri, membusukkan diri kita di hadapan manusia, karena sesungguhnya Allah marah kalau kita sombong. Apa lihatin saya begitu? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan
Ibu. Jadi semuanya nggak perlu kita besar-besar. Yang perlu adalah kita wujudkan ibadah sholat kita tidak lain sebagai tanda syukur kepada Allah. Semakin sholat, semakin Allah rendahkan hati kita. Ngomong lisannya yang bagus-bagus. Bulan Rajab jangan nyakitin orang. Bulan Rajab mulai perbaiki hati kita. Bulan Rajab mulai jangan pada pakai acara sombong-sombongan. Mau ustazah gede, mau ustazah kecil kayak zaman sore. Jangan, biasa aja. Insya Allah. Dan ini aja dari saya sudah banyak-banyak lagi. Bu, bu, bu. Saya pikir ibu pada tidur. Kalau ngaji kan orang begitu perempuan emang ya enak ya. Ngajinya ada ngaji gider. Nah ini bagi nyender. Yang bahaya killer. Jadi bisa tuh macam-macam ibu yang berbahagia. Sholat ini membentuk pribadi kita. Kenapa kita laksanakan sholat? Karena memang kita hanya diperintahkan taat budi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok bakalan ditanya, Ustazah Ella datang ke Majlis Al-Maskuriyah, datang diomongin ya disampaikan tentang sholat. Udah, kok dia pada rada sembahyang juga itu jamaahnya? Bu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, dulu waktu hidup, waktu ada umur, telinga saya sudah dengerin nasihat, mata saya sudah dengar contoh-contoh yang baik, tapi saya punya telinga, saya punya mata, enggak saya pakai untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Sekarang saya sudah di alam kubur. Sekarang saya di alam kubur. Farji'na, balikin lagi ke dunia ya Allah. Kemarin saya macam-macam, saya lalain sholat, saya enggak mau sholat, saya sombong kepada Allah, saya enggak mau bersyukur kepada Allah. Saya pikir sholat itu adalah kewajiban semata-mata. Ya Allah, banyak orang yang udah masuk kubur pengen balik hidup lagi bu, gara-gara meninggalkan ibadah sholat. Hati-hati, punya telinga korek-korek itu. Insya Allah, jangan sampai besok kita nyesel gara-gara nggak sanggup mengerjakan sholat dan kita berteriak-teriak di alam kubur, satu pun nggak ada yang dengar kita. Ibu, dah ini aja tiket dari saya, jangan banyak-banyak. Semuanya yang hadir, Allah berikan tempat-tempat yang terbaik untuk terus menyampaikan dakwah di mana. Orang tua kita, gara-gara kita duduk di majlis zikir, di majlis taklim, membias pahalanya buat mereka semua. Orang tua kita bu, yang udah mati bu, dia melihat kita cuma dipisahin doang. Wa bainahuma barzahun la yabghiyan. Kamu dengan orang tuamu almarhum cuma dipisahkan dengan tembok namanya barzah. Kita nggak lihat dia lihat kita. Ada anak yang nggak sholat, orang tuanya merintih. Ibu, tegakkan sholat. Tidak lain tidak bukan agar kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baca Fatihah dulu sus buat guru-guru, buat kita semua, mohon kepada Allah. Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah. Allah berikan kita sehat afiat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala musibah bencana yang jelas-jelas tidak menjadikan ketenangan bagi kita, dan kita terus beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak jatuhkan kesengsaraan, bala, wabah, musibah di tengah-tengah kita semua. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan. Anak-anak kita yang lagi pada sekolah, yang lagi pondok-pondok pesantren, mudah-mudahan Allah sukseskan pendidikannya. Suami kita yang lagi pada usaha, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal barakah, thayyibah,
yang insya Allah bisa melaksanakan ibadah dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Yang punya doa belum dikabul, mudah-mudahan dengan berjamaah kita mendapatkan kabul atas doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menemui Ramadan dalam keadaan sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.